Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Usul Fikih yang terdiri dari saya sendiri, Nur Maulida. Saya David. Saya Nur Hidayati. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang sumber hukum ekonomi Islam. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara David. Kepada Saudara David, saya persilahkan. Baik, yang pertama pengertian sumber hukum ekonomi Islam. Pengertian sumber dari segi bahasa berarti tempat mengambil atau asal pengambilan. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Adapun sumber-sumber hukum ekonomi Islam adalah yang pertama Al-Quran. Secara bahasa, kata Al-Quran adalah bentuk kata benda, masdar, dari kata kerja qara yang artinya membaca. Yang kedua, sunnah adalah kata Arab yang berarti kebiasaan atau bisa dilakukan secara istilah. Sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan maupun penetapan. Yang ketiga, hadis. Hadis berarti perkataan atau percakapan, sedangkan secara istilah hadis adalah segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan kelakuan ataupun ketetapan atau takrir. Baik, materi kedua akan disampaikan oleh Nur Hidayati. Ya, materi kedua adalah ayat dan hadis tentang ekonomi. Ayat Al-Quran yang berkaitan tentang ekonomi, diantaranya yang artinya, pada hari ini kamu telah menyempurnakan untuk kamu agamamu dan telah memiliki kecukupan bagianmu nikmatku dan telah kuridai Islam telah jadi agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang ketiga, dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya kepada orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Kemudian hadis. Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Ibn, dan Al-Hakim. Hadis berikutnya, kerusakan pada sekawanan kambing akibat 2 serigala lapar yang dilepaskan padanya tidak lebih parah dibandingkan kerusakan pada agama seseorang akibat kerusakan terhadap harta dan kemuliaan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Materi ketiga akan disampaikan oleh materi ketiga akan saya sampaikan lagi. Ijtihad ekonomi Islam berkaitan dengan qot'i dan zaini dalam Al-Quran. Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara dan dalil terperinci dengan cara istibat, mengambil kesimpulan. Dasar hukum ketetapan ijtihad sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 38. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka. Qot'i yaitu dalil yang menunjukkan arti yang dapat dipahami dengan jelas, tidak mengandung takwil, dan tidak ada lapang untuk memahami arti itu selain dari itu. Umpamanya firman Tuhan yang berbunyi, dan untuk kamu adalah separuh dari apa yang ditinggalkan perkawinan itu, jika perempuan itu tidak mempunyai anak. Qot'i ini menunjukkan bahwa kewajiban suami dalam hal ini ialah separuh, bukan lainnya. Contohnya ialah dalam masalah laki-laki dan perempuan yang berzina, maka dalam firman-Nya, maka hendaklah kamu dera tiap-tiap kedua orang itu 100 kali dera. Maka qot ini menunjukkan bahwa hukuman terhadap orang yang berzina ialah 100 kali dera, tidak lebih dan tidak kurang. Yaitu apa yang menunjukkan makna tapi mengandung hal-hal untuk mewajibkan dan menyimpang dari arti ini. Yang dimaksud olehnya ialah arti lain, umpamanya firman Tuhan yang berbunyi, perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya ia harus menunggu 3 kali
kuruk, artinya nasah yang yakni ada peluang untuk diijtihadkan karena sifat nas ini memang tidak tegas atau terang atau satu lafal memiliki banyak arti. Baik, materi ketiga akan disampaikan oleh Nur Maulidah. D. Dalil-dalil yang diperselisihkan keabsahannya. Yang pertama, ihtisan. Secara etimologi, istihsan berarti menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu yang diambil dari kata al-husnu, baik. Tidak terdapat perbedaan pendapat ulama usul fikih dalam mempergunakan lafal ihtisan dalam pengertian etimologi. Secara terminologi, Al-Sarki mendefinisikan istihsan dengan berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi sesuatu masalah yang diperhitungkan untuk dipermasalahkan. Menurut Imam Al-Bazdawi mendefinisikan istihsan dengan berpaling dari kehendak kias kepada kias yang lebih kuat atau penghususan kias berdasarkan dalil yang lebih kuat. Sedangkan menurut Imam Malik dimukilkan Imam Syatibi mendefinisikan istihsan dengan memperlakukan kemaslahatan juz'i ketika berhadapan dengan kaidah umum. Adapun di kalangan ulama Syafi'iyah tidak ditemukan adanya pengertian mengenai istihsan karena pada awalnya para ulama Syafi'iyah menolak istihsan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara. Yang kedua adalah maslahah mursalah. Menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti manfaat dan kata mursalah berarti lepas. Secara terminologi, Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara. Selanjutnya, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan maslahah dengan sesuatu yang dianggap baik namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut maslahah mursalah, artinya maslahat yang lepas dari dalil secara khusus. Yang ketiga adalah istishab. Secara etimologi, istishab berarti meminta bersahabat atau membandingkan sesuatu dan mendekatkannya. Secara terminologi, Imam Ghazali mendefinisikan istishab dengan berpegang dengan dalil, akal atau syara, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada. Yang keempat adalah urf. Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Para ulama usul fiqh membedakan antara urf dengan adat istiadat dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara. Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang tanpa adanya hubungan rasional. Adapun urf, menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustafa adalah sesuatu yang telah menjadi mantap atau mapan di dalam jiwa dari segi akal dan telah dapat diterima oleh watak-watak yang sehat atau baik. Yang kelima adalah syaru man qoblana. Secara bahasa, syaru man qoblana berarti syariat sebelum Islam seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi yang lainnya. Apakah syariat-syariat yang diturunkan kepada mereka itu berlaku juga kepada umat Islam? Yang keenam adalah mazhab sahabi. Mazhab sahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud sahabat menurut ulama usul fiqh adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepadanya serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus oleh Rasulullah sehingga secara adat dinamakan sahabat. Yang ketujuh adalah Sat Az-Zariyah. Kata Sat menurut bahasa berarti menutup dan kata Az-Zariyah berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, Sat Az-Zariyah secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan menurut istilah usul fiqh seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan. Saat Az-Zariyah berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan dan kejahatan. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah sumber dari segi bahasa berarti tempat pengambil atau asal pengambilan.
Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Adapun sumber-sumber hukum ekonomi Islam adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, dan yang ketiga adalah hadis. Terus, ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara dan dalil terperinci dengan cara istinbat atau mengambil kesimpulan. Dalil-dalil yang diperselisihkan keabsahannya yaitu istihsan, maslahah mursalah, istishab, urf, syarah man qoblana, mazhab sahabi, sat az-zariyah. Sekian presentasi kami pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.